Pada pasal 50 tentunya terdapat beberapa perubahan secara signifikan, diantaranya yaitu menambah syarat menjadi perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran. Kita ingat beberapa waktu yang lalu terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan di antara beberapa gugatan yang sudah dikabulkan tersebut akhirnya diakomodir melalui perubahan pada pasal 48 di Undang-Undang Nomor 3, yaitu dengan menghapus ketentuan di mana perangkat desa harus berdomisili atau calon perangkat desa harus berdomisili minimal 1 tahun di desa sebelum ia mendapatkan status perangkat desa. Kalau di legal drafting awal, sekitar bulan Maret 2023, memang terdapat opsi di mana perangkat desa akan di-ASN-kan. Tetapi kemudian final dari rancangan undang-undang yang pada tanggal 24 April kemarin diundangkan dan disahkan oleh DPR dan sebagaimana yang sudah diatur melalui pasal 48 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kita tahu bahwa pada pasal 48 sampai 53 itu merupakan aturan yang secara teknis mengatur tentang posisi perangkat desa. Sementara pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terdapat beberapa tambahan, yaitu di pasal 50A, 53A. Di antara beberapa pasal ini kita akan menyimak kira-kira seperti apa penjelasan Kementerian Dalam Negeri dalam proses implementasi dari pasal 48 sampai dengan pasal 53A yang merupakan tambahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Penjelasan pada pasal 48 tentunya merujuk pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit masih belum dijelaskan di poin penjelasan Undang-Undang Nomor 6, sehingga pada Undang-Undang Nomor 3 ini ada penjelasan pasal 48 terkait dengan definisi perangkat desa. Lanjut pasal 48. Ini yang belum diatur sebelumnya di Undang-Undang Nomor 6, yaitu pasal 48 tentang penjelasan, ya ini ya, penjelasan tentang definisi. Yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan. Ini penjelasan pasal 48. Selanjutnya pada pasal 50 tentunya terdapat beberapa perubahan secara signifikan, diantaranya yaitu menambah poin A, di mana poin A mengatur tentang syarat menjadi perangkat desa. Seorang calon perangkat desa harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan poin ini tidak diatur melalui pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara terdapat perubahan pada pasal 48
huruf C ya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana syarat menjadi perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran. Kita ingat beberapa waktu yang lalu terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan di antara beberapa gugatan yang sudah dikabulkan tersebut akhirnya diakomodir melalui perubahan pada pasal 48 di Undang-Undang Nomor 3, yaitu dengan menghapus ketentuan di mana perangkat desa harus berdomisili atau calon perangkat desa harus berdomisili minimal 1 tahun di desa sebelum ia melakukan pendaftaran. Untuk selebihnya sama pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Termasuk juga terkait dengan status perangkat desa. Kalau di legal drafting awal, sekitar bulan Maret 2023, memang terdapat opsi di mana perangkat desa akan di-ASN-kan. Tetapi kemudian final dari rancangan undang-undang yang kemarin diundangkan dan disahkan oleh DPR dan Presiden tidak menyinggung sedikit pun terkait dengan status perangkat desa ASN. Oleh karena itu tentunya status kepegawaian perangkat desa tetap sebagai perangkat desa. Lalu pasal 50 perangkat, saya bacakan Undang-Undang Nomor 3. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dari warga desa yang memenuhi persyaratan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini tambahan ya, tambahan. Lalu berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau sederajat, ini tidak berubah. Usia juga tidak berubah, tetap 20 tahun sampai 42 tahun. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten kota yang diatur dalam Perda. Ya, ini kita menambahkan huruf A, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain terdapat tambahan pada pasal 50A, di mana pada pasal 50A ini pada Undang-Undang Nomor 6 memang masih belum diatur, dan ketentuan ini merupakan aturan baru atau ketentuan baru di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tentang perangkat desa. Di sini kaitannya dengan hak perangkat desa, di mana salah satu usulan yang diusulkan oleh Abdesi pada saat itu perangkat desa berpenghasilan tetap setiap bulan. Ya, artinya Abdesi meminta kepada pemerintah untuk mempertegas bahwa tidak ada lagi keterlambatan pembayaran siltap kepada perangkat desa. Terus kemudian mendapatkan jaminan sosial dan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Memang pada faktanya jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan ini sudah terakomodir di APBDes, tetapi masih belum diatur di dalam undang-undang. Mendapatkan tunjangan purna tugas ini juga sudah diatur di APBDes dan sudah dilaksanakan, hanya memang di Undang-Undang Nomor 6 tidak diatur. Oleh karenanya pasal 50A ini mengakomodir terkait dengan 3 hal. Yang pertama yaitu perangkat desa mendapatkan siltap setiap bulan. Tentunya nanti teman-teman Abdesi perlu mengkawal proses penetapan peraturan pemerintahnya, di mana harus ada penekanan kepada pemerintah daerah agar siltap itu dapat disalurkan kepada perangkat desa setiap bulan dimulai bulan Januari. Yang kedua, tunjangan jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan, serta yang ketiga yaitu tunjangan purna tugas bagi perangkat desa. Pasal 50 huruf A ini sebelumnya belum diatur di Undang-Undang Nomor 6, yaitu
tambahannya adalah di Undang-Undang Nomor 3, perangkat desa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. Yang huruf B, mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Yang C, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya pada pasal 53A itu juga ada aturan baru yang masih belum diatur di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana terdapat ketentuan upaya peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Ini berarti teman-teman perangkat desa dan kepala desa nanti akan ada uji kompetensi yang akan ditetapkan melalui peraturan. Pasal 53 A ini juga tambahan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, maka perlu dilakukan penata laksanaan pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini terkait dengan pengukuran kompetensi kepala desa. Nanti kita akan atur di dalam peraturan pemerintah. Kira itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.